Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2901. Kata-kata Ginobili membuat Stephen mengerutkan kening. Setelah sekian lama, Stephen berkata, tapi tidak ada yang mati karenanya. Petik 2. Kami Stars and Stripes tidak melihat hasilnya, kami hanya melihat apakah prosesnya menimbulkan ancaman bagi kami. Setelah ancaman terbentuk, kami juga akan memperlakukan tindakan Anda sanksinya seperti orang menikam orang lain dengan pisau. Setelah memotong banyak pisau, pisau itu fatal, tetapi orang tersebut cukup beruntung untuk bertahan hidup, jadi bisakah kami memberikan hukuman ringan kepada pembunuhnya? Tidak mungkin, karena korban telah mati diancam, maka kita harus menghukum pembunuhnya seberat-beratnya, untuk menjamin keadilan hukum. Kata Ginobili. Jadi maksudmu aku harus bertanggung jawab untuk ini? Stephen bertanya. Masyarakat membutuhkan Anda untuk bertanggung jawab, bukan saya atau hukum kami, kata Ginobili. Apakah ini yang kamu sebut kebebasan? Stephen bertanya dengan bercanda. Maaf, Tuan Lin, interogasi saya telah selesai. Anda dapat meminta bantuan pengacara, atau meminta negara Anda untuk membantu. Namun, sebelum kemarahan publik mereda, saya rasa tidak ada metode yang dapat mengubah situasi Anda saat ini. Kata Ginobili. Kalau begitu tunggu pengacara saya datang, kata Stephen. Oke, aku pergi dulu. Kata Ginobili, bangkit dan pergi. Setelah Ginobili pergi, pengacara Stephen mendatangi Stephen. Halo, Tuan Lin, saya pengacara Anda, dan nama saya Matthew. Pengacara itu berjabat tangan dengan Stephen dengan serius. Matthew, saya hanya punya satu pertanyaan, kapan saya bisa pergi dari sini? Stephen bertanya. Masalah ini sangat merepotkan, Tuan Lin, kata Matthew. Oh, Stephen mengerutkan kening. Sebenarnya dia tidak mengambil hati masalah ini pada awalnya, karena bagaimanapun, tidak ada konsekuensi yang serius, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada konsekuensi sama sekali. Jika dia ingin menghukum dirinya sendiri untuk sesuatu yang tidak menyebabkan konsekuensi, itu akan agak tidak masuk akal. Tekanan terbesar dalam masalah ini saat ini datang dari orang-orang. Orang-orang sangat marah dengan tindakan Anda. Mereka menganggap kepahlawanan pribadi Anda telah mengancam keselamatan pribadi mereka secara serius, jadi saya harap pejabat bintang dan garis dapat menghukum Anda. Anda membayar harganya, kata Matthew. Saya tidak berpikir itu hanya tekanan rakyat sederhana yang dapat menahan saya di sini, kata Stephen. Anda benar, Tuan Lin. Menurut pendapat saya, akar dari semua ini mungkin berasal dari masalah yang hanya diperhatikan sedikit orang, tetapi sebenarnya ada, kata Matthew. Apa masalahnya? Stephen bertanya. Bangga, kata Matthew. Kesombongan. Stephen menatap Matthew dengan curiga. Sebenarnya, antara kamu dan lawanmu. Maaf, tolong beritahu aku nama pria itu, kata Matthew. Bogut. Petik 2. Oke, sebenarnya, ketika kamu melawan Bogut itu, Aliansi UKC pernah mengirim 10 tim penjaga perdamaian yang terdiri dari ahli super dari negara kita ke tempat kejadian untuk mencoba menenangkan kamu dan Bogut. Tapi hasilnya 10 anggota tim penjaga perdamaian benar-benar musnah oleh Bogut setelah tiba di tempat kejadian, dan itu benar-benar musnah dalam sekejap. Kamu tahu, 10 orang itu adalah superstar bintang dan garis kita. Master adalah idola di banyak orang pikiran, tetapi mereka benar-benar musnah oleh seseorang yang memberikan pukulan besar bagi hati kami orang-orang bintang dan garis, dan setelah itu, Anda. Seorang diri. Hasil membunuh Bogut secara alami bagus, tapi pikirkan tentang hal itu, Bogut yang dibunuh olehmu membunuh tuan kami begitu dia bertemu. Kesenjangan psikologis seperti apa yang akan terjadi pada orang-orang. Negara bintang dan garis kita selalu menjadi negara yang membanggakan, dan rakyat kita juga adalah orang-orang yang bangga.
Baik itu bagi kalian orang Panjang atau bagi orang-orang dari negara lain, kita semua merasa bahwa kita lebih unggul dari yang lain, dan hal semacam ini mentalitas di hadapan besar ketika Anda memiliki kesenjangan psikologis, itu akan sering berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan ini membutuhkan cara untuk melampiaskan, jadi ketika Anda membunuh Bogut terlepas dari ancamannya, orang-orang akan menemukan cara untuk melampiaskannya. Matthew serius berkata kepada Stephen bab 2902, mengerti. Stephen tiba-tiba menyadari, dan berkata, saya tidak kompeten, dan saya menyalahkan orang lain karena menjadi kuat. Apakah ini benar? Banyak orang di Stars and Stripes sangat tidak puas. Untuk membangun prestise mereka sendiri, pemerintah harus menyerang Anda. Petik 2. Mereka ingin orang-orang tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat negara asing, mereka tetap berada di bawah kendali mereka di tanah bintang dan garis. Oleh karena itu, kombinasi keduanya membuat masalah ini menjadi sangat rumit. Pemerintah perlu menggunakan Anda untuk berdiri, dan rakyat perlu menggunakan Anda untuk melampiaskan. Persatuan pemerintah dan rakyat membuat kemampuan manuver kami dalam hal ini hampir nol. Kata Matthew. Apa hasilnya? Stephen bertanya. Berdasarkan pemahaman saya tentang hukum bintang dan garis, Anda telah membahayakan keamanan negara, dan tidak akan ada batas atas hukuman setelah Anda mengajukan gugatan, jadi secara teoritis mereka dapat memenjarakan Anda di penjara negara. Petik 2. Stars and Stripes selamanya, tentu saja, faktanya, ini tidak mungkin, mengingat kekuatan Anda dan kekuatan di belakang Anda. Saya pikir hasil akhir Anda mungkin ditempatkan di bawah pengawasan perumahan selama setengah tahun hingga 1 tahun, digabungkan dengan pengabdian masyarakat. Kata Matthew. Layanan masyarakat. Stephen menatap Matthew dengan heran. Ya, itu untuk melayani rakyat. Jangan meremehkan masalah ini. Sebagai Master Super Kerajaan Naga, Anda melakukan pelayanan masyarakat di Kerajaan Bintang dan Garis. Ini akan sangat meningkatkan prestise Kerajaan Bintang dan Garis. Pada saat yang sama, itu juga akan menguntungkan Anda. Prestise Anda, dan pukulan prestise dari kekuatan di belakang Anda juga sangat besar, kata Matthew. Saya tidak ingin berada di bawah pengawasan perumahan, saya tidak ingin melayani masyarakat, dan saya tidak ingin tinggal di Stars and Stripes Anda, kata Stephen. Aku sudah lama memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Jika kamu ingin menyelesaikan kesulitan di depanmu, ada satu hal yang harus dilakukan, kata Matthew. Ada apa? Itu membuktikan bahwa Anda menghargai orang-orang bintang dan garis, dan bahwa Anda tidak mengabaikan keselamatan orang-orang bintang dan garis. Petik 2. Selama Anda bisa membuktikan ini, kemarahan orang-orang terhadap Anda akan berkurang tanpa batas. Ketika kemarahan rakyat berkurang, operasi di pihak resmi relatif sederhana. Anda tidak dapat berbicara tentang apa yang disebut hukum dengan rakyat, tetapi Anda dapat berbicara dengan pemerintah, dan yang paling bisa saya lakukan adalah bermain dengan hukum. Kata Matthew. Sulit bagiku untuk membuktikannya. Stephen mengerutkan kening. Saya tahu ini sulit, tetapi Anda tetap harus melakukannya. Saya akan mengajukan permohonan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk membebaskan Anda dengan jaminan. Jika tidak berhasil, Anda dapat mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada orang-orang di Stars dan Stripes, dan mencoba meminta maaf, kata Matthew. Saya tidak melakukan kesalahan, mengapa saya harus meminta maaf? Stephen bertanya. Ini hanya tindakan sementara, dan ini juga untuk mengeluarkanmu dari Tuan Lin secepat mungkin, kata Matthew. Saya tidak bisa melakukannya. Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya penduduk asli Kerajaan Naga. Saya membunuh ancaman terbesar di dunia di tanah bintang dan garis. Saya rasa saya tidak melakukan kesalahan, jadi saya tidak perlu meminta maaf kepada siapapun. Petik 2. Setahu saya, banyak artis di Longguo suka meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Lakukan saja setelah meminta maaf, ini bukan sesuatu yang memalukan. Kata Matthew. Mereka tidak tahu malu, aku ingin malu, kata Stephen.
Ini. Matthew berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, Tuan Lin, ini adalah cara terbaik yang dapat saya pikirkan sekarang. Jika Anda tidak bekerja sama, maka saya belum memikirkan cara yang lebih baik untuk masalah ini sekarang. Metode ini dapat membantu Anda. Petik 2. Itu. Baiklah kalau begitu. Matthew mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang interogasi. Di luar ruang interogasi, Ginobili bertemu dengan Matthew. Bagaimana? Tanya Ginobili. Tuan Lin menolak untuk meminta maaf, kata Matthew. Bukankah kau memberitahunya taruhannya? Tanya Ginobili. Saya telah menjelaskan bahwa permintaan maaf adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkannya dari masalah, tetapi dia tidak pernah setuju, kata Matthew. Oke, kamu duluan. Ginobili melambaikan tangannya. Matthew berbalik dan pergi, lalu Ginobili mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Pemimpin, Stephen tidak mau meminta maaf di depan umum, kata Ginobili sambil memegang telepon. Di sisi lain, di dalam gedung Herald Media, Raymond bergegas ke ruang tamunya. Tuan Lei Meng, apakah ada kabar baik? Zhao Tuntian, yang sedang duduk di sofa, bertanya dengan cepat. Tidak ada kabar baik. Sekarang opini publik di internet hampir sepihak. Kemarahan orang-orang bintang dan garis telah tersulut. Anda mungkin tidak tahu bahwa keamanan pribadi dan kebebasan pribadi adalah 2 poin yang orang-orang bintang dan garis paling mengkhawatirkan. Lebih dari 100 tahun yang lalu mereka pernah menginvasi negara lain karena mereka mungkin memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mengancam keselamatan mereka, dan hari ini mereka juga memberikan sanksi kepada Tuan Stephen ketika keselamatan pribadi mereka terancam. Terancam, kata Raymond. Opini publik sepihak, apakah ada bayangan resmi? Tanya Xiao Chentian. Kamu telah mencapai intinya di sini. Memang ada pengaruh resmi. Beberapa media resmi telah menyiarkan pertempuran terakhir antara Tuan Stephen dan pria bernama Bogut itu, kata Raymond. Itu artinya pejabat negara bintang dan garis masih berperan dalam masalah ini. Jika memang begitu, maka hanya pejabat kita yang bisa maju, kata Xiao Chentian, menatap Zhao Tuntian dan berkata, ini biarkan para petinggi buat laporan dan biarkan mereka maju. Petik 2. Oke. Zhao Tuntian mengangguk, mengambil ponselnya dan hendak menelepon, ketika anak buah Lei Meng bergegas ke ruang tamu. Bos, ada panen besar. Teriak bawahan itu bersemangat. Bab 2903. Pencapaian besar apa? Mungkinkah itu kunci metaverse? Tanya Raymond. Itu tidak benar, itu karena drone kita telah mendapatkan sesuatu, kata bawahan itu bersemangat. Drone. Raymond menatap bawahannya dengan curiga dan bertanya, ada apa dengan drone itu? Tuan Lin, mereka bergerak terlalu cepat, dan sebagian besar drone tidak mengambil gambar yang berguna. Ketika kami memeriksa memori salah satu drone, kami menemukan penemuan yang mengejutkan. Drone ini kamera benar-benar mengambil gambar Tuan Lin melawan musuhnya, itu sangat jelas, dan jujur bos, saya terkejut dengan gambar pertempuran mereka, kata bawahan itu dengan bersemangat. Kamu masih muda, ketika kamu mencapai usiaku, kamu tidak akan terkejut jika kamu melihat lebih banyak hal. Aku tidak membual kepadamu, aku telah melihat pria ini mengubah studio kami menjadi dunia es dan salju, aku tidak seperti kamu kehilangan ketenanganmu, kata Raymond dengan bangga. Bos, sebaiknya lihat layar sebelum berbicara. Bawahan mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan layar ponsel ke Lei Meng. Zhao Tuntian dan Xiao Chentian juga berkumpul saat ini, melihat layar ponsel dengan Lei Meng. Orang-orang itu mengklik file media di layar, dan kemudian sebuah layar muncul. Di layar, Stephen memukul Bogut ke langit, lalu Stephen juga melompat ke udara, melancarkan serangan ke Bogut. Ada apa? Dengan kekuatan super mereka, itu normal bagi mereka untuk bergegas ke ketinggian. Bukan. Sebelum Lei Meng selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia meraih ponselnya. Tuan Stephen, dia terbang.
Lei Meng memandang Stephen yang sedang terbang dan menyerang Bogut di telepon, dan dia tertegun. Ya, itu terbang. Bos, Tuan Lin sedang terbang, dan dia tidak menggunakan alat apapun. Kata bawahan itu dengan bersemangat. Aku melihatnya, jangan berteriak, aku akan tuli. Lei Meng mendorong tangannya, dan kemudian melihat video di telepon dengan serius. Videonya tidak panjang, hanya 10 detik. Selama 10 detik ini, Stephen terbang di udara, persis seperti Superman di film. Superman. Tubuh Raymond bergetar. Dia adalah seorang wartawan, jadi dia sangat memperhatikan berita terbaru, dan ada berita yang sangat populer baru-baru ini, yaitu insiden airport Superman. Sosok tak dikenal yang terbang seperti Superman menghentikan pesawat yang akan jatuh di atas bandara. Orang itu dan Stephen dalam video di depannya. Lei Meng melompat di tempat dan berteriak dengan penuh semangat, "Haha, video ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Saya punya cara untuk menyelamatkan Tuan Stephen." "Cara apa?" Zhao Tuntian bertanya dengan cepat. "Superman." Lei Meng meninggalkan dua kata ini, lalu buru-buru berlari keluar dari ruang tamu bersama bawahannya. Zhao Tuntian dan Xiao Chentian saling memandang. "Superman apa?" tanya Zhao Tuntian. "Aku tidak tahu." Xiao Chentian mengangkat bahu. Bagi mereka yang baru saja datang ke Stars and Stripes, mereka belum melihat berita tentang Superman. Melihat penampilan Lei Meng, sepertinya dia cukup yakin, kata Zhao Tuntian. "Kalau begitu tunggu dan lihat," kata Xiao Chentian. Di suatu pagi, berbagai berita tentang Stephen yang mengancam keselamatan orang-orang di Star Spangled Country terus disiarkan di berbagai stasiun TV di bawah dorongan pasukan resmi. Media berita ini mengambil sikap tegas terhadap Stephen. Mereka semua percaya bahwa perilaku Stephen adalah tindakan kepahlawanan pribadi yang sangat egois. Stephen sama sekali tidak peduli dengan keselamatan orang-orang bintang dan garis, jadi dia harus membayar harganya untuk itu. Meskipun ada desas-desus bahwa orang yang melawan Stephen adalah penjahat super, itu tidak membantu. Orang-orang Stars and Stripes tidak peduli jika Stephen baru saja membunuh penjahat. Yang mereka pedulikan adalah bahwa hidup mereka tidak dianggap serius. Apa? Jika penjahatnya tidak dibunuh, apakah penjahat itu juga akan mengancam nyawa mereka? Asumsi semacam ini tidak ada, karena penjahatnya sudah terbunuh. Jadi Stephen yang harus disalahkan. Waktu datang ke tengah hari dalam sekejap mata. Stephen masih ditahan di Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan banyak orang telah meluncurkan petisi di situs resmi Istana Hitam saat ini, berharap orang-orang seperti Stephen dapat dihukum berat. Pada pukul 12 siang, lebih dari 1 juta orang telah mendukung petisi tersebut. Bab 2904. Artinya, pada pukul 12 siang, stasiun TV di bawah Herald Media menyiarkan berita siang tepat waktu, dan berita siang pertama hari ini bukanlah tempat pidato pemimpin Stars and Stripes, juga bukan berita renda tentang seorang superstar. Ini adalah berita yang mengungkapkan. Teman-teman audiens yang terhormat, setelah kerja keras selama beberapa hari, kami akhirnya berhasil menggali identitas sebenarnya dari Superman yang menyelamatkan ratusan orang di Bandara Bobcat City beberapa hari yang lalu. Superman itu berasal dari kerajaan naga Tuan Stephen. Pembawa berita dengan bersemangat menyiarkan laporan itu dengan keras ke kamera. Penonton yang sedang menonton berita di depan TV tercengang. "Superman, Tuan Stephen dari kerajaan naga. Bagaimana ini bisa terjadi?" Orang-orang buru-buru meletakkan apa yang mereka lakukan dan makanan yang mereka makan, dan menatap TV dengan saksama. Di TV, pembawa acara berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tahu semua orang memiliki banyak spekulasi tentang identitas Superman, tetapi selama berhari-hari, identitas Superman selalu menjadi misteri, dan dengan upaya reporter kami akhirnya berhasil." Setelah mengungkap ini misteri, Tuan Stephen memang Tuan Superman yang menyelamatkan ratusan orang hari itu. Saya pikir yang paling diinginkan semua orang saat ini adalah buktinya,
jadi saya tidak akan berbicara omong kosong, dan saya akan segera mengirimkan buktinya kepada Anda. Setelah pembawa acara selesai berbicara, kamera dialihkan langsung ke adegan pertempuran. Di adegan itu, Stephen terbang di udara dan memukuli Bogut. Melihat pemandangan ini, banyak orang di depan TV berseru tak percaya. Tidak, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Video yang disiarkan oleh stasiun TV sangat jelas. Di layar, wajah Stephen tidak terhalang sama sekali, dan bahkan ada beberapa bidikan close-up wajah Stephen menghadapi. Video 10 detik berakhir dengan cepat, dan layar beralih kembali ke pembawa acara. Saya pikir semua orang harus melihatnya, Tuan Stephen. Saya tidak tahu mengapa, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki kemampuan terbang tertentu. Petik 2. Terbang bebas di udara, dan kecelakaan yang terjadi di Bobcat City Airport beberapa hari yang lalu, Superman itu juga memiliki kemampuan untuk terbang bebas di udara. Kemampuan ini baru muncul 2 kali sejak dicatat secara tertulis. Dan jarak waktu di antara mereka sangat dekat, kami punya alasan untuk percaya bahwa Tuan Stephen adalah manusia super itu. Lagi pula, orang yang bisa terbang di dunia ini harus unik, kata pembawa acara. Mendengar kata-kata pembawa acara, banyak orang memikirkannya. Memang sangat jarang seseorang bisa terbang, tidak mungkin 2 orang yang bisa terbang muncul dalam waktu singkat bukan. Oleh karena itu, kemungkinan Stephen menjadi manusia super sangatlah tinggi. Tentu saja, ini masih belum membuktikan bahwa Stephen adalah 100% Superman. Pertunjukan itu jelas sudah dipersiapkan sejak lama, dan mereka mengeluarkan video Superman yang diambil pada hari pesawat itu jatuh di Bobcat City. Karena Superman berada agak jauh dari bandara saat itu, maka penampakan Superman sangat buram, namun sosoknya sangat jelas. Program tersebut membandingkan sosok Superman dengan sosok Stephen, dan sosok kedua pria tersebut sangat mirip. Di akhir berita, pembawa acara berkata dengan serius ke kamera, "Pemirsa yang terhormat, Stephen adalah Superman." Petik 2. Dialah yang menyelamatkan nyawa ratusan orang di pesawat sendirian. Tanpa dia, kecelakaan itu akan terjadi. Rasa sakit di hati bintang dan garis yang tak terhitung jumlahnya, dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya akan hancur karenanya. Dia adalah Superman, dan dia adalah pahlawan kita. Sekarang, sejauh yang saya tahu, pahlawan kita adalah karena satu hal. Apa yang terjadi dan ditahan di Departemen Keamanan Dalam Negeri, saya ingin bertanya kepada hadirin, apakah ini cara kami memperlakukan para pahlawan di Stars and Stripes? Kami memenjarakan para pahlawan dengan rantai, kami menginterogasi para pahlawan dengan kasar dan keterlaluan, dan bahkan lebih banyak lagi. Pahlawan di internet, menuduhnya tidak menganggap serius nyawa orang bintang dan garis, tapi izinkan saya bertanya, jika dia benar-benar tidak menganggap serius nyawa orang bintang dan garis, mengapa dia mengambil risiko hidupnya? Bahaya nyawa untuk menyelamatkan pesawat yang akan jatuh itu adalah pesawat yang beratnya ratusan ton. Jika dia tidak bisa menghentikan pesawat itu hari itu, apakah dia akan terluka dan terbunuh oleh kekuatan ledakan pesawat? Rekan-rekan warga, saya hanya ingin mengatakan satu hal, tolong perlakukan pahlawan kita dengan baik. Berita itu berakhir di sini, dan tidak ada berita lain yang disiarkan. Berita asli 30 menit sebenarnya kurang dari 10 menit. Justru karena itu perhatian setiap orang selalu tertuju pada berita ini, tanpa terganggu oleh berita lain. Banyak orang di depan TV terdiam. Banyak dari mereka menuntut agar Stephen membayar harganya, tetapi sekarang, Stephen telah menjadi pahlawan. Biarkan pahlawan membayar harganya, apakah ini sesuatu yang akan dilakukan orang normal? Beberapa menit kemudian, panggilan telepon dari Bobcat City sampai ke pejabat Stars and Stripes. Penelepon adalah penumpang di pesawat yang jatuh hari itu. Dia berharap pejabat bintang dan garis akan memperlakukan Stephen dengan baik, karena Stephen yang memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah orang ini, satu panggilan satu demi satu masuk ke pemerintahan. Panggilan
Ini pada dasarnya berasal dari penumpang di pesawat hari itu, atau anggota keluarga penumpang tersebut. Selanjutnya, postingan demi postingan juga dikirim ke internet. Banyak penumpang di pesawat mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Stephen di pos, dan pada saat yang sama berharap semua orang akan memperlakukan Stephen dengan baik. Hanya dalam 1 jam, opini publik yang luar biasa mulai berbalik seperti ini. Belakangan, petisi semacam itu muncul di situs resmi Istana Hitam. Tolong lepaskan pahlawan kita, Tuan Stephen, dan berikan dia medali federal. Bab 2905. Bintang dan garis, di sel DHS. Stephen dikirim ke sini tidak lama setelah pertanyaan Ginobili. Dia ditahan di sel isolasi, dan situasinya menjadi lebih sulit karena opini publik online terhadapnya bergejolak. Awalnya, dia masih bisa bergerak di ruang tahanan, tetapi kemudian seorang pejabat datang dan langsung memenjarakan Stephen di kursi di tengah ruang tahanan. Stephen tidak menolak, dia samar-samar merasa bahwa seseorang akan menggunakan masalah ini untuk mengacaukannya, dan jika dia melawan, kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Jadi dia melihat pihak lain memasang belenggu elektronik tercanggih untuknya dengan sangat tenang. Belenggu elektronik sangat kuat sehingga Stephen tidak bisa bergerak sambil duduk di kursi. Tak perlu dikatakan, peradaban ilmiah dan teknologi umat manusia masih sangat kuat, setidaknya dalam pandangan Stephen, bahkan jika dia ingin mematahkan belenggu elektronik semacam itu, dia mungkin harus membayar harga tertentu. Saat ini, pintu ruang tahanan didorong terbuka dari luar. Seorang pria berjas dan sepatu kulit masuk dari pintu. Pria itu tampak berusia sekitar 50 tahun, dengan senyum di wajahnya. Stephen menatap wajah pria itu dan memikirkannya, memastikan bahwa dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. "Hai Stephen, akhirnya aku melihatmu." Pria itu berjalan ke arah Stephen dan berkata, "Siapa kamu?" Stephen bertanya. "Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kanter, dan saya wakil Direktur Departemen Keamanan Dalam Negeri," jawab pihak lain. "Kanter, apa yang Anda ingin saya lakukan? Apakah Anda ingin saya meminta maaf kepada orang-orang di negara Anda, atau Anda ingin saya dibawa ke penjara?" Stephen bercanda. "Akan lebih baik jika Anda bisa meminta maaf kepada orang-orang di negara kita." "Apakah Anda punya ide seperti itu? Jika ada, saya bisa menyampaikannya untuk Anda. Jika tidak, tidak perlu. Pokoknya tujuan saya datang ke kamu sama. Bukan untuk kamu melakukan hal-hal ini," kata Kanter. "Lalu mengapa kamu mencariku?" Stephen bertanya dengan cemberut. "Ini dimulai dengan seorang teman saya," kata Kanter. "Temanmu, siapa?" Stephen bertanya. "Namanya Alston," kata Kanter. "Alston." Murid Stephen menyusut. Alston adalah presiden Liga UKC. Kanter ini sebenarnya adalah temannya. Jadi mengapa dia datang untuk menemukannya? "Ya, Alston, presiden aliansi UKC asli, orang yang meninggal dalam kecelakaan pesawat. Anda mungkin tidak tahu, Alston dan saya adalah teman baik. Saya sedih untuk waktu yang lama ketika pesawatnya jatuh," kata Kanter. "Jadi," Stephen bertanya, "semua orang mengira Alston meninggal dalam kecelakaan pesawat, tapi saya tetap tidak berpikir begitu. Alston adalah orang yang berhati-hati. Bahkan jika dia naik jet pribadinya sendiri pada hari kerja, dia akan memberitahu orang-orang sebelumnya. Pesawat telah mengalami banyak pemeriksaan keselamatan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum dia naik ke pesawat, jadi menurut saya pesawatnya tidak akan jatuh," kata Kanter. Lalu, Stephen bertanya dengan setengah tersenyum. "Saya rasa ada kemungkinan Alstom terbunuh. Seseorang membunuhnya dengan jet pribadinya, dan kemudian menyebabkan kecelakaan udara, menjadikan kematian Alstom sebagai kecelakaan, dan Anda adalah yang paling dicurigai, karena Anda berada di bintang dan garis-garis ketika Alstom meninggal. Anda memiliki kemampuan, motivasi, dan waktu, jadi saya pikir Anda membunuh Alston," kata Kanter. "Apakah Anda punya bukti?" Stephen bertanya. "Tidak,
Saya tidak menemukan bukti apapun, karena saya merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama, karena saya merasa bahwa saya tidak memiliki cara untuk membalas ALS, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Anda akan ditangkap oleh Badan Keamanan Dalam Negeri kami karena membahayakan keamanan dalam negeri. Penahanan, apalagi mengira Anda akan menghadapi penjara, jadi saya datang ke sini untuk menemui Anda hari ini, kata Kanter. Apakah kamu ingin datang dan membalaskan dendam temanmu? Stephen bertanya. Aku sangat ingin, tapi aku tahu bahwa aku tidak memiliki kemampuan itu. Petik 2. Bahkan jika kamu diam dan membiarkanku menggunakan senjata untuk menyerang, aku tidak bisa menyakitimu sama sekali, jadi aku tidak ingin membalaskan dendamnya. Saya datang menemui Anda hanya karena saya ingin mengungkapkan kegembiraan saya kepada Anda sebagai pemenang, meskipun saya tidak dapat mengirim Anda ke penjara, tetapi orang-orang dari Bintang dan Garis Besar, dan Bintang dan Garis, mereka akan mengirim Anda ke penjara untuk waktu yang lama yang akan datang. Anda akan menghabiskan waktu di penjara Bintang dan Garis. Bahkan jika Anda sangat kuat, Anda akan menderita siksaan yang tak terbayangkan di penjara. Yang lebih menakutkan adalah Anda akan menjadi musuh publik dari seluruh Bintang dan Garis. Saya telah membaca catatan interogasi yang diajukan oleh Ginobili. Anda mengatakan bahwa Anda membunuh orang-orang yang merugikan. Saya percaya ini, karena jika demikian, begitu Anda masuk penjara, siksaan psikologis Anda akan lebih serius lagi. Bayangkan saja, jika Anda bekerja keras untuk orang-orang di negara ini, tetapi orang-orang di negara ini mengirim Anda ke penjara dengan tangan mereka sendiri, betapa kejamnya itu, hahaha. Kata Kanter dengan mengerikan. Senyum. Jadi di sini untuk pamer. Stephen akhirnya mengerti pikiran Kanter. Bab 2906. Aku selalu bermimpi untuk bisa membalaskan dendam ALS, tapi sekarang kesempatan ini akhirnya datang kepadaku. Jangan khawatir, aku akan melakukan segala kemungkinan untuk mengirimmu ke penjara. Dari informasi yang kumiliki sejauh ini, kamu tidak punya kesempatan untuk kembali, Anda sudah tamat, kata Kanter. Tidak ada hal mutlak seperti itu di dunia ini. Sama seperti Alston, dia pikir dia bisa terbang dengan terbang. Siapa sangka pesawat itu akan jatuh dari langit. Stephen tertawa. Ekspresi Kanter berubah, dan dia berkata, kamu membunuh Alston, bukan? Stephen mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, bagaimanapun juga kamu akan menghadapi penjara. Hari ini adalah pertemuan pertama kita, tetapi ini bukan yang terakhir kalinya. Aku akan selalu memperhatikanmu, dan melakukan yang terbaik untuk menyiksa mentalmu, haha. Kanter tertawa. Kamu akan menyesali apa yang kamu katakan hari ini. Kamu benar-benar mengira kamu memiliki kesempatan untuk menang, jadi kamu datang untuk memamerkan kekuatanmu di depanku, tetapi kamu tidak tahu bahwa kata-kata ini tidak akan berpengaruh, dan bahkan mungkin membuat situasi Anda sulit di masa depan, kata Stephen dengan serius. Hehe, aku tidak percaya kamu bisa membuat masalah, kata Kanter. Itu belum tentu benar. Stephen mengangkat bahu, melihat ke arah pintu ruang tahanan dan berkata, seseorang akan datang. Petik 2. Kanter menoleh ke belakang. Di pintu, beberapa orang bergegas masuk, dipimpin oleh seorang pria berambut putih. Direktur Jin Luo. Kanter berteriak kaget. Mengapa kamu di sini juga? Pria berambut putih bernama Jin Luo melirik Kanter, lalu matanya melewati Kanter, dan menatap Stephen. Tuan Lin, halo, saya Jin Luo, Direktur Biro Keamanan Dalam Negeri. Jin Luo berjalan ke arah Stephen sambil berbicara. Hai. Stephen mengangguk. Cepat lepas belenggu Tuan Lin kami, kata Jin Luo. Ya, beberapa bawahan melangkah maju untuk melepaskan Stephen dari belenggu. Direktur, untuk apa ini? Bagaimana Anda bisa membuka kuncinya, sehingga jika dia ingin lari, tidak ada yang bisa menghentikannya? Kata Kanter bersemangat. Dia tidak melakukan kejahatan, mengapa dia melarikan diri? Jin Luo bertanya. Tidak ada kejahatan. Ini,
ini bukan untuk mengatakan bahwa dia. Kantor menunjuk Stephen dengan heran. Sebelum dia selesai berbicara, Jin Luo berkata, jangan arahkan jarimu ke pahlawan kita. Setelah selesai berbicara, Jin Luo tersenyum melihat Stephen dengan hati-hati. Dia berkata, Tuan Lin, pemimpin kami ingin bertemu dengan Anda. Petik 2. Pemimpin yang mana? Stephen bertanya. Yang tidak bisa ditulis, kata Jin Luo. Oh. Stephen mengangkat alisnya, lalu berdiri sambil tersenyum dan berkata, jadi, aku tidak membahayakan keamanan nasionalmu. Tidak. Jin Luo menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Saya tidak mengancam keselamatan rakyat negara Anda. Stephen bertanya lagi. Sama sekali tidak. Anda tidak hanya tidak mengancam keselamatan mereka, Anda bahkan penyelamat mereka. Tuan Lin, izinkan saya bertanya, di Bobcat City beberapa hari yang lalu, Andalah yang menyelamatkan pesawat yang akan jatuh sendirian. Benarkah? Jin Luo bertanya. Oh, Stephen mengangkat alisnya. Dia akhirnya tahu mengapa sikap resmi bintang dan garis berubah 180 derajat. Apakah rekan penulis tahu bahwa dia menyelamatkan pesawat mereka? Bagaimana Anda tahu ini? Mungkinkah adegan terbang di sekitar difoto selama pertempuran dengan Bogut dini hari tadi? Stephen berpikir kemungkinan ini sangat tinggi. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan dirinya dalam keadaan saat itu. Itu normal untuk difoto. Memikirkan hal ini, Stephen tersenyum dan berkata, ini hanya masalah sepele, tidak layak disebut. Petik 2. Tuan Lin, ini mungkin masalah sepele bagi Anda, tetapi bagi orang-orang di pesawat, serta kerabat dan teman, ini sangat penting. Ini adalah hal terbesar di dunia ini, tindakan Anda telah menyelamatkan ratusan warga bintang dan garis, dan bahkan menyelamatkan ratusan keluarga. Izinkan saya untuk mengungkapkan rasa hormat tertinggi saya kepada Anda di sini. Terima kasih kamu. Jin Luo berkata dengan sungguh-sungguh. Direktur, apa yang terjadi di sini? Kantor bertanya. Tuan Lin, kami adalah pahlawan super yang menyelamatkan pesawat yang jatuh di Bobcat City beberapa hari yang lalu. Kata Jin Luo. Bagaimana mungkin? Kantor memandang Stephen dengan ngeri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Stephen akan menjadi pahlawan super itu. Dia juga membaca berita yang relevan dan memuji pahlawan yang menyelamatkan ratusan orang dalam berita. Tapi, bagaimana bisa pahlawan itu menjadi Stephen? Bagaimana tidak mungkin? Apakah masih ada 2 orang di dunia ini yang bisa terbang? Tanya Jin Luo. Terbang? Bisakah dia terbang? Kantor menunjuk ke arah Stephen dengan penuh semangat. Tentu saja, Tuan Lin, kami adalah orang dengan kemampuan khusus. Dia bisa terbang, kata Jin Luo. Aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Ah, aku tahu kenapa Alston mati. Kantor menunjuk ke arah Stephen dengan mata terbelalak. Setelah sekian lama, dia akhirnya tahu mengapa Alston terbunuh saat terbang. Ternyata Stephen bisa terbang. Stephen tersenyum, menepuk bahu Kantor dan berkata, kamu menebaknya dengan benar. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan keluar. Dia seorang pembunuh, dia seorang pembunuh. Teriak Kantor bersemangat, menunjuk ke arah Stephen. Namun, tidak ada yang mendengarkannya, dan semua orang meninggalkan sel bersama Stephen, hanya menyisakan Kantor yang berteriak di sana, seolah-olah dia gila. Bab 2907. Stephen dikeluarkan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Di pintu Departemen Keamanan Dalam Negeri, dia melihat seseorang yang datang untuk menyambutnya. Orang ini juga seorang utusan khusus bernama Moran. Tuan Lin, atas nama pemimpin kami, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya atas apa yang terjadi pada Anda di Departemen Keamanan Dalam Negeri. Moran menawarkan untuk berjabat tangan dengan Stephen. Hei, jangan sebutkan itu, aku tidak pernah bermimpi kamu akan memperlakukan pahlawanmu seperti ini. Stephen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Disinilah kami membuat kesalahan dalam pekerjaan kami.
Kami akan belajar darinya dan melakukan koreksi pada waktunya. Tuan Lin, pemimpin kami telah lama menunggu Anda. Bisakah Anda ikut dengan saya untuk menemui pemimpin kami sekarang? Tanya Moran. Suasana hati saya sedang tidak baik, jadi saya menghilang. Jika dia ingin melihat saya, dia bisa pergi ke Herald Media Building untuk menemukan saya, kata Stephen. Wajah Moran membeku, dan dia berkata, Tuan Lin, hal-hal itu telah berlalu. Kami telah mengembalikan Anda ke kebebasan Anda. Tolong jangan memaksakan diri. Andalah yang mendorong batas. Stephen menatap Moran, berkata, Andalah yang mengirim saya ke Departemen Keamanan Dalam Negeri yang tidak melakukan kesalahan, mengunci saya di ruang tahanan, dan membelenggu. Sekarang Anda membuat kesalahan dalam pekerjaan Anda dan ingin berpura-pura bahwa semua ini tidak terjadi. Terlalu kecil untuk meremehkanku. Seseorang. Lalu apa yang harus kami lakukan untuk memuaskanmu? Tanya Moran. Biarkan pemimpinmu, Herald Media Building, mencariku. Selain itu, menurutku dia tidak akan senang memecat pria bernama Kanter itu, kata Stephen. Kamu harus tahu bahwa salah satu dari dua syarat yang kamu sebutkan itu tidak sopan dan tanpa dasar apapun. Kata Moran dengan marah. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus memberi isyarat melakukan kesalahan. Pikirkanlah, pemimpinmu, pergilah ke gedung media terlebih dahulu untuk menemuiku secara langsung. Bukankah ini mencerminkan sisi baik dari pemimpinmu? Adapun pengusiran pria bernama Kanter baru saja mempermalukan saya dengan kata-kata, saya pikir dari sudut pandang ini saja, cukup bagi Anda untuk mengusirnya, kata Stephen. Ini, Moran ragu-ragu. Bawa aku kembali ke gedung media Herald. Stephen berjalan ke mobil di depan, membuka pintu, dan duduk tanpa basa-basi. Orang ini terlalu agresif, Jin Luo berkata dengan marah. Semua orang di Longguo seperti ini, jangan khawatir tentang masalah ini, kamu pergi dan menangguhkan Kanter dulu, dan menunggu pembebasannya, kata Moran. Ditangguhkan begitu saja? Jin Luo bertanya dengan ngeri. Pemimpin akan memberinya medali federal, bagaimana menurutmu? Moran memutar matanya, lalu duduk di dalam mobil. Medali federasi. Jin Luo berdiri diam. Medali federasi ini adalah medali tingkat tertinggi di bintang dan garis. Hanya jika Anda telah memberikan kontribusi besar ke seluruh negara, Anda dapat memperoleh medali seperti itu. Sekarang, medali seperti itu akan pergi untuk diberikan kepada orang asing. Ini benar-benar unik dalam sejarah bintang dan garis. Bagaimana itu bisa diberikan kepada Stephen? Bahkan jika dia menyelamatkan orang-orang itu, dia masih belum memenuhi syarat sama sekali. Gedung Media Herald. Moran benar-benar mengirim Stephen ke sini. Saya akan berkomunikasi dengan pemimpin sesegera mungkin, dan hal-hal yang relevan akan segera ditentukan. Tolong, Tuan Lin, tetap di sini selama 2 hari ke depan dan jangan pergi kemanapun, kata Moran ketika dia berjabat tangan dengan Stephen untuk mengucapkan selamat tinggal. Oke. Aku ingin sekali melihatnya, kata Stephen sambil tersenyum. Moran mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Stephen berjalan ke dalam gedung, lalu datang ke lantai atas dengan mudah, dan melihat Zhao Tuntian dan Xiao Chentian. Kami pikir kamu hanya akan muncul paling awal malam ini, tetapi kami tidak berharap kamu kembali sekarang. Zhao Tuntian berkata dengan terkejut setelah melihat Stephen. Siapa yang membuatku ingin melihatmu, kata Stephen dengan ekspresi ambigu. Kalau begitu cepat dan sentuh aku. Zhao Tuntian melemparkan dirinya ke arah Stephen dengan sedih, tetapi ditendang oleh Stephen. Saya mendengar dari Lei Meng bahwa seseorang dari Stars and Stripes telah meluncurkan petisi untuk membebaskan Anda. Tampaknya efek dari petisi ini masih sangat signifikan, kata Xiao Chentian kepada Stephen sambil tersenyum. Ada orang lain yang mengajukan petisi. Sepertinya mereka bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, Stephen tertawa. Kami baru saja mendapat kabar dari atasan. Atasan meminta kami untuk kembali ke China secepat mungkin.
Ada beberapa situasi abnormal di China baru-baru ini, kata Xiao Chentian. Ada apa? Stephen bertanya dengan cemberut. Dunia bawah tanah domestik telah menjadi lebih aktif dari sebelumnya selama periode ini, dan ada lebih banyak perjuangan di antara mereka. Otoritas yang lebih tinggi menduga bahwa ini ada hubungannya dengan perjuangan geng antara pantai timur dan barat Stars and Stripes, kata Xiao Chentian. Bab 2908. Apakah mereka berani aktif? Hancurkan saja, Stephen berkata dengan jijik. Di tempat lain, apa yang disebut dunia bawah tanah mungkin masih memiliki pengaruh, tetapi di Longguo, jika hal-hal ini secara resmi ditangani, itu akan menjadi sangat sulit. Ini dapat dibersihkan untuk Anda dalam hitungan menit. Kali ini tidak hanya dunia bawah tanah yang aktif, ada bukti bahwa seni bela diri juga terlibat, dan orang-orang seni bela diri lebih terlibat dalam perjuangan mereka. Begitu mereka bergerak, itu pasti akan mempengaruhi seluruh tubuh, jadi harapan di atas yang bisa kami berikan. Munculkan solusi yang sempurna, kata Xiao Chentian. Wulin. Stephen mengerutkan kening. Jika Wulin juga berpartisipasi dalam pertempuran di dunia bawah tanah, maka masalah ini memang akan menjadi lebih merepotkan. Kami tidak di sini, semua hantu dan ular telah keluar, kata Zhao Tuntian dengan niat membunuh. Kalau begitu kembalilah secepat mungkin, dan tunggu aku mengambil manfaat yang harus diambil, kata Stephen. Apakah kamu masih bisa mengambil keuntungan? Alangkah baiknya jika kamu bisa pergi dengan aman, kan? Kata Zhao Tuntian dengan heran. Saya pikir itu akan baik-baik saja, kata Stephen sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Zhao Tuntian menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Stephen menjelajahi internet untuk sementara waktu pada hari ketika dia mendapatkan kembali kebebasannya, dan dia juga mengetahui sikap bintang dan garis terhadapnya. Ada banyak orang yang mendukungnya sekarang, jauh lebih dari yang dibayangkan, tidak hanya mereka yang diselamatkan olehnya dan anggota keluarganya, tetapi juga banyak penggemar dimensi kedua. Inilah yang tidak diharapkan Stephen, para penggemar dua dimensi itu benar-benar menganggapnya sebagai manusia super, dan kemudian menganggapnya sebagai idola mereka. Di mesin pencari Stars and Stripes, kata Stephen dan Superman muncul dalam jutaan entry. Banyak stasiun TV menyiarkan foto dirinya menyelamatkan pesawat tanpa henti, dan beberapa stasiun TV memujinya. Stephen menemukan bahwa dia benar-benar telah menjadi pahlawan bintang dan garis. Keesokan harinya, gedung Herald Media ditutup pagi-pagi sekali, dan semua orang di dalamnya menjalani pemeriksaan keamanan yang ketat. Apa arti adegan ini? Banyak orang sudah menebak-nebak di hati mereka. Sore itu, iring-iringan mobil panjang berhenti di pintu masuk Herald Media Building. Sekelompok personel Secret Service berjas hitam mengelilingi seluruh pintu masuk dalam 3 lingkaran, dan kemudian seorang pria berambut pirang keluar dari Cadillac yang diregangkan. Ada semburan sorakan di tempat kejadian. Pria itu berjalan ke depan dengan senyum di wajahnya, dan dengan hangat berjabat tangan dengan Stephen yang sedang menunggu di depan pintu. "Halo, Tuan Superman kami," kata pria berambut pirang itu. "Halo, Tuan Pemimpin," kata Stephen sambil tersenyum. Setelah lebih dari 1 jam, pemimpin itu pergi. Semua berita utama di Stars and Stripes menyiarkan berita bahwa pemimpin pergi ke gedung Media Herald untuk melakukan kunjungan ramah ke Stephen hari ini. Keesokan harinya, di dalam Justice Square, kota Walden, orang-orang bintang dan garis yang datang dari segala penjuru mengepung lapangan keadilan. Band militer memainkan musik yang penuh gairah. Stephen berjalan ke podium di tengah sorak-sorai, dan kemudian pemimpin pirang itu memberi Stephen medali federal. Stephen menjadi orang asing pertama yang menerima medali federasi, dan dengan medali ini, dia akan tercatat dalam sejarah bintang dan garis selamanya. Setelah menerima medali, Stephen mengabaikan persuasi resmi dan meninggalkan Stars and Stripes dengan pesawat. Di pesawat, tahukah kamu, dari kemarin hingga hari ini,
tingkat persetujuan para pemimpin mereka meningkat 8 poin. Kata Zhao Tuntian sambil tersenyum sambil memegang ponselnya. Kalau tidak, mengapa mereka memberi saya medali federasi? Itu bukan sesuatu yang bisa saya berikan kepada saya hanya dengan menyelamatkan ratusan orang itu, kata Stephen. Orang itu membuat pertunjukan untuk orang-orang Stars and Stripes, memanfaatkan dukungan Stephen di hati orang-orang Stars and Stripes, berhasil menaikkan peringkat persetujuannya, dan meletakkan dasar untuk kemenangan dalam pemilihan berikutnya, dan Stephen juga karena hal ini telah menjadi teman abadi orang-orang bintang dan garis, yang merupakan situasi yang saling menguntungkan, kata Xiao Chen-tian. Stephen tersenyum dan melihat medali di tangannya. Medali itu berat dan memiliki pola prismatik di atasnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia, musuh di mata banyak bintang dan garis, suatu hari akan menerima medali federal. Secara alami, dia tidak memenuhi syarat untuk menerima medali ini karena apa yang telah dia lakukan, tetapi orang ingin pamer dan mendukung, jadi dia mendapatkannya secara kebetulan. Dilihat seperti ini, hasil perjalanan ke Stars and Stripes ini masih sangat bagus. Satu-satunya penyesalan mungkin adalah saya gagal menemukan kunci metaverse. Namun, Stephen sudah menebak di mana kunci metaverse itu berada, dan hal berikutnya yang harus dilakukan adalah memverifikasi tebakan itu, dan itu saja. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Kekaisaran Kerajaan Naga. Stephen turun dari pesawat dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kerajaan Panjang. Kisah Stephen berubah menjadi manusia super untuk menyelamatkan ratusan orang telah tersebar kembali ke Tiongkok. Dibandingkan dengan Kerajaan Bintang dan Garis, pujian Stephen di Kerajaan Naga pasti puluhan kali lebih tinggi daripada pujian di Kerajaan Bintang dan Garis. Stephen terkejut oleh kerumunan yang ramah, dari bandara, di luar bandara, dan kemudian ke persimpangan jalan raya. Di sepanjang jalan ada orang yang menyambutnya. Stephen duduk di dalam mobil, menurunkan jendela dan melambai ke kerumunan yang menyambutnya. Kamu sama sekali tidak rendah hati, Xiao Chen-tian di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Rendah bukan gayaku dalam melakukan sesuatu. Karena aku telah pulang dengan kehormatan, aku harus menikmati semuanya. Stephen menyeringai. Meskipun hal-hal ini tidak boleh dikatakan saat ini, saya pikir masih ada waktu untuk mengatakannya, kata Xiao Chen-tian. Ada apa? Stephen bertanya. Seorang pahlawan adalah kehormatan sekaligus belenggu, kata Xiao Chen-tian. Ekspresi Stephen membeku, lalu dia mengangguk dan berkata, saya setuju. Petik 2. Bab 2909. Stephen, yang akhirnya kembali ke Tiongkok, segera kembali ke rumahnya. Dia berbeda dari Zhao Tuntian dan Xiao Chen-tian, mereka berdua harus kembali ke unit untuk melaporkan pekerjaannya, tetapi sebagai seorang gelandangan yang menganggur, dia secara alami tidak perlu mencari pemimpin untuk melaporkan pekerjaannya. Meskipun pemimpin berulang kali memintanya untuk pergi bersamanya, dalam pandangan Stephen, jika dia kembali dengan hormat setelah menghancurkan musuh seumur hidupnya, orang pertama yang ingin dia temui haruslah keluarganya. Tidak ada perintah siapapun yang bisa mencegahnya melihat keluarganya. Karena hari sudah malam, Stephen menghentikan mobilnya di depan pintu. Dia keluar dari mobil dan melihat rumahnya. Lampu di ruang tamu di ujung rumah menyala, dan sepertinya anggota keluarga masih terjaga. Stephen berjalan ke pintu, membukanya dan masuk. Sorakan datang dari ruang tamu. Yao Jing dan Gu Feiyan berlari ke arah Stephen dengan penuh semangat, dan mereka langsung memeluk Stephen. Stephen membuka lengannya, memeluk kiri dan kanan. Ayah, ayah. Petik 2. Lin Waner, Lin Ankang, dan Lin Ansi juga berlari ke sisi Stephen dengan pantat bengkok, memohon ciuman dan pelukan. Stephen tidak punya pilihan selain melepaskan Gu Feiyan dan Yao Jing, dan memeluk mereka bertiga satu persatu. Ada cukup banyak orang di keluarga kita, kata Stephen dengan emosi. Akan ada lebih banyak di masa depan, kata Gu Feiyan malu-malu. Ada apa?
Apakah kamu berencana memiliki anak kedua? Stephen bertanya dengan penuh semangat. Apa maksudmu? Bisakah kita merencanakan untuk memiliki anak kedua? Yao Jing memberi Stephen tatapan putih. Stephen sangat gembira dan berkata, kalau begitu aku mengerti, hahaha. Petik 2. Lihat betapa bangganya dia. Yao Jing tertawa. Cepat dan duduk. Sudah lama sekali. Waner, berikan ayahmu handuk panas. Saudari Jing, pergilah ke gudang anggur dan keluarkan sebotol anggur merah yang kami berdua bawa kembali dari pelelangan terakhir kali. Aku akan mendapatkannya. Hangatkan makanannya. Ankang Ansi, kalian berdua bertanggung jawab untuk bermain dengan ayah. Gu Feiyan mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut. Oke. Lin Waner memberi hormat militer, lalu berlari ke kamar mandi di sebelahnya. Yao Jing berbalik dan berjalan menuju pintu masuk ruang bawah tanah di sebelahnya. Lin Ankang dan Lin Ansi mengelilingi Stephen. Kedua anak ini, yang masih berbicara dengan tidak nyaman, memeluk Stephen dan mengoceh sebentar. Meskipun Stephen tidak mengerti, tapi tetap berkomunikasi dengan mereka secara intim. Ayah, Ankang melempar handuk ke bawah ke toilet. Lin Waner keluar dari kamar mandi dan mengeluh. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar melempar handuk ayahmu ke toilet, mencari pemukulan. Stephen meraih Lin Ankang dan mencubit pantatnya 2 kali, yang membuat Lin Ankang tertawa tanpa henti, dan terus berjuang. Mengapa kamu begitu kuat? Stephen memeluk Lin Ankang, merasakan kekuatan perjuangan Lin Ankang, dan bertanya dengan ngeri. Hihi. Lin Ankang tidak tahu apa yang dibicarakan Stephen, berbalik dan melompat dari tangan Stephen, lalu melompat-lompat dengan gembira. Mungkinkah karena tulang komandan di tubuhnya? Stephen menebak-nebak di benaknya. Pada saat ini, Stephen melihat gerakan dari samping. Dia menoleh dan melihat Lin Waner terbang ke lantai 2. Waner, bisakah kamu terbang? Stephen berdiri dengan ngeri dan bertanya. Ya, ayah, jika kamu bisa terbang, aku juga bisa terbang. Lin Waner berhenti, seluruh tubuhnya melayang di udara, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Kamu. Stephen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingat dengan jelas bahwa Lin Waner hanya merasakan kebangkitan ganda beberapa bulan yang lalu, dan dia hanya bisa melihat energi gelap seperti air, tapi sekarang dia bisa terbang. Apa artinya bisa terbang? Itu berarti dia telah merasakan kebangkitan 3 kali lipat. Anda dapat mengontrol energi gelap untuk mengangkat tubuh Anda untuk menciptakan efek terbang. Waner belajar terbang seminggu yang lalu. Hei, aneh bagiku mengatakan ini, seolah-olah terbang di rumah kita adalah naluri. Gu Feiyan keluar dari dapur dan berkata tanpa berkata-kata. Apakah mungkin terbang tiba-tiba? Stephen bertanya. Tidak, saya membeli balon hidrogen untuk Waner hari itu, dan Waner secara tidak sengaja membiarkan balon itu terbang di bawah langit-langit saat dia bermain. Petik 2. Saya tidak memiliki perancah saat itu, jadi saya tidak membantunya mendapatkan itu, tetapi kemudian dia berkata dia mendapatkannya sendiri ketika saya turun. Saya bertanya bagaimana saya mendapatkannya, dan kemudian dia terbang, cukup membuat saya takut. Kata Gu Feiyan. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Stephen bertanya. Bab 2910. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat sibuk di Stars and Stripes? Aku hanya berpikir untuk tidak mengganggumu. Aku akan membicarakannya ketika kamu kembali. Jangan khawatir. Aku mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak bisa terbang masuk depan orang luar. Anda hanya bisa terbang di rumah kami sendiri. Kata Gu Feiyan. Waner, apalagi yang bisa kamu lakukan selain terbang? Stephen bertanya. Banyak, kata Lin Waner, mengangkat tangannya, dan sebuah mangkuk di atas meja terbang ke tangannya. Benar saja, ini kebangkitan 3 kali lipat. Stephen bergumam diam-diam, lalu melambai ke Waner. Kemarilah, kata Stephen. Lin Waner terbang di depan Stephen dan mendarat di tanah. Ayah memberitahumu bahwa kemampuanmu unik,
Tetapi kamu masih terlalu muda dan kamu tidak memiliki cukup kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri, jadi kamu harus menyembunyikan kemampuanmu, dan kamu tidak dapat membiarkan siapapun kecuali keluarga kita. Apakah yang lain tahu, mengerti? Stephen berkata dengan serius. Mengerti, Mamaku sudah lama memberitahuku. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Lin Wanner menepuk dadanya dan berkata, kecuali untuk keluarga kami, kamu tidak diizinkan terbang, kata Stephen. Bukankah tidak apa-apa di tempat kosong? Lin Wanner mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, Anda tidak tahu di mana orang atau kamera disembunyikan. Jika orang mengetahuinya, mereka akan menangkap Anda dan menggunakan Anda sebagai kelinci percobaan untuk penelitian, kata Stephen. Kalau begitu ayah, apakah kamu tidak tahu cara terbang? Begitu banyak orang yang mengetahuinya. Mengapa tidak semua orang menganggapmu sebagai kelinci percobaan? Lin Wanner bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena ayahmu dan aku adalah orang paling berkuasa di dunia, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk memperlakukanku sebagai kelinci percobaan, kata Stephen. Lalu ketika aku menjadi sebaik Papa Lin, bisakah aku memberitahu semua orang bahwa aku bisa terbang? Tanya Lin Wanner. Tentu saja itu mungkin pada saat itu, tetapi kamu masih muda, dan ayahmu dan aku sangat baik. Mungkin butuh bertahun-tahun bagimu untuk menjadi sebaik aku, kata Stephen. Oh, kalau begitu aku tahu, aku tidak akan membiarkan Papa Lin mengkhawatirkanku. Lin Wanner berkata dengan serius. Anak baik, tidak apa-apa, ambilkan aku handuk. Stephen menepuk kepala Lin Wanner dan berkata. Lin Wanner mengangguk, dan terbang ke lantai 2 dengan deru. Stephen memperhatikan Lin Wanner berjalan ke kamar mandi di lantai 2, lalu menatap Lin Ankang. Dia memiliki intuisi bahwa kedua anaknya pasti akan memiliki kehidupan yang indah berbeda dari orang biasa di masa depan. Malam itu gelap. Keluarga Stephen duduk bersama dengan gembira. Sambil makan dan minum, semua orang mengobrol tentang beberapa hal menarik baru-baru ini. Stephen secara singkat berbicara tentang apa yang terjadi padanya di kerajaan Star Spangled. Meskipun dia telah menghilangkan banyak konten yang mendebarkan, semua orang masih mendengar seruan. Sekarang Bogut sudah mati, apakah cukup menghancurkan pohon kehidupan saja? Tanya Gu Feiyan. Hampir, kata Stephen tanpa komitmen. Setelah pohon kehidupan hilang, bisakah keluarga kita berlibur lebih lama? Istirahatlah selama 1-2 bulan, tanya Yao Jing. Tentu saja. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, aku berharap kamu melenyapkan musuh lebih awal. Gu Feiyan mengangkat gelasnya. Yao Jing dan Stephen juga mengangkat gelas anggur mereka bersama. Lin Wanner mengambil jusnya, Lin Ankang dan Lin Ansi mengambil botol susunya. Malam tanpa kata-kata. Keesokan harinya, Stephen, yang tidak memiliki posisi resmi, masih harus meninggalkan tempat tidur yang hangat dan pergi ke markas Dragon Clan. Meski sudah mengundurkan diri, selalu ada kursi untuknya di Komando Tinggi. Utusan khusus Zhang juga berada di Komando Tinggi. Melihat Stephen, utusan khusus Zhang dengan hangat memeluk Stephen. Selamat datang kembali, pahlawan super kami. Utusan khusus Zhang tersenyum. Utusan khusus Zhang, berhentilah menertawakan saya. Saya belum menyelesaikan apa yang Anda katakan. Saya bukan pahlawan super, Stephen menggelengkan kepalanya. Utusan khusus Zhang berjalan ke samping dengan lengan melingkari bahu Stephen. Meskipun kunci metaverse belum ditemukan, apa yang Anda lakukan di Stars and Stripes telah sangat meningkatkan prestise nasional kita. Bogut tidak hanya tersingkir, tetapi juga menunjukkan tradisi baik rakyat negara kita untuk bertindak berani, jadi jangan meremehkan dirimu sendiri. Utusan Zhang berkata sambil tersenyum. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Stephen tertawa. Tidak apa-apa. Setelah pertemuan selesai, Anda pergi ke suatu tempat dengan saya. Para pemimpin berencana untuk makan malam dengan Anda, kata utusan khusus Zhang. Oke. Stephen mengangguk. Setelah itu,
Utusan khusus Zhang dan Stephen berjalan kembali ke meja konferensi. Pertemuan resmi dimulai. Ini adalah pertemuan tingkat tinggi. Selain pejabat tinggi klan naga, ada juga pejabat tinggi dari beberapa departemen lain. Alasan mengapa pertemuan dipilih di sini daripada di halaman terutama karena naga klan baru saja membuat prestasi besar. Meskipun Stephen bukan anggota klan naga, Zhao Tuntian dan Xiao Chentian benar, mereka juga berpartisipasi dalam pertempuran terakhir yang menentukan dengan Bogut, dan juga membunuh para jenderal yang cakap di sekitar Bogut. Pujian ini nyata, inilah aku. Ada banyak hal dalam pertemuan itu. Yang pertama adalah apakah Bogut benar-benar mati. Stephen memberikan jawaban tegas untuk poin ini. Bogut sudah mati, benar-benar mati, dan tidak akan pernah hidup lagi, kata Stephen. Mendengar jawaban Stephen, semua orang menghela nafas lega. Setelah itu, Stephen, item kedua dari pertemuan tersebut, memberitahu semua orang apa yang telah dia alami di Stars and Stripes selama berhari-hari. Stephen memusatkan perhatian pada keterlibatan pohon kehidupan dalam perselisihan di dunia bawah tanah bintang dan garis. Yang pasti pohon kehidupan tidak hanya terlibat dalam perselisihan geng di bintang dan garis, tetapi juga di negara lain, bahkan di negara naga kita, mungkin ada bayangan pohon kehidupan, dan tujuan akhir mereka adalah melakukan sesuatu untuk kerusuhan berikutnya. Bersiaplah. Jadi kita harus mencegah masalah ini sebelumnya. Stephen berkata dengan serius. Ini adalah topik penting lainnya hari ini, tentang perselisihan saat ini di dunia bawah tanah. Kata utusan khusus Zhang dengan wajah serius. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.